Apakah Paulus mempunyai istri? Saya pernah dengar bahwa Paulus mempunyai istri karena dia adalah anggota Sanhedrin. Memang ya, banyak orang bilang Paulus tidak punya istri. Mengapa mereka menganggap Paulus tidak punya istri? Karena ada dua ayat tentang ini ya. 1 Petrus 9 ayat 5. Dikatakan, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Berarti rasul-rasul yang lain, saudara-saudara Tuhan dan Kefas itu mempunyai istri dan membawanya dalam pelayanan. Tetapi Paulus tidak, walaupun dia katakan dia punya hak untuk itu. Lalu 1 Korintus 7 ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Kata-kata Paulus, semua orang seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia untuk ini, yang lain karunia untuk itu. Tapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Saudara-saudara, lalu diartikan, Paulus bilang, Paulus ini orang-orang itu seperti dia. Nah, orang-orang itu tidak kawin. Dan dia bilang, kalau orang-orang tidak kawin, tinggal dalam keadaan seperti dia. Berarti, kalau orang tidak kawin dan seperti Paulus, berarti Paulus tidak kawin. Nah, saudara, sekalipun dalam 1 Korintus 7 ini Paulus menyatakan diri tidak kawin, itu tidak berarti bahwa dia tidak pernah kawin. Apa alasannya? Pertama, saudara ya, sebelum menjadi Kristen, Paulus adalah seorang rabi Yahudi. Dan dia taat pada agama Yahudi. Dan dalam agama Yahudi, kawin merupakan satu keharusan. William Barclay mengatakan bahwa dikatakan ada 7 yang dikucilkan dari surga. Dan daftarnya dimulai dengan seorang Yahudi yang tidak mempunyai istri, atau yang mempunyai istri tetapi tidak mempunyai anak. Itu dikucilkan dalam pandangan tradisional orang Yahudi. Lalu kedua, saudara ya, tradisi Yahudi itu memandang rendah semua laki-laki yang tidak kawin, atau yang kawin tapi tidak punya anak. Maka kalau Paulus tidak pernah kawin, dia pasti akan dianggap rendah atau dipandang rendah. Ketiga, seperti yang saudara katakan, syarat menjadi anggota Sanhedrin atau mahkamah agama Yahudi adalah menikah. Lalu bagaimana dia bisa menjadi anggota Sanhedrin kalau dia tidak pernah menikah? Dalam tafsirannya tentang 1 Korintus 7 ayat 8, Adam Clark mengatakan, dan pada waktu dia berkata hoskago dalam bahasa Yunani, bahkan atau yaitu seperti aku, dia menegaskan bahwa dia sendiri adalah seorang budak, karena beberapa orang kuno menggolongkan Paulus di antara rasul-rasul yang menikah. Jadi dia bukan tidak pernah menikah, tapi sekarang budak. Lalu saudara, 1 Korintus pasal 7 ayat 3-7 juga Barclay itu memberikan tafsirannya. Barclay mengatakan demikian, kita bisa yakin dengan adil atau wajar bahwa pada suatu saat Paulus pernah atau telah menikah. Pertama, kita bisa pasti dan yakin akan hal itu berdasarkan dasar-dasar yang umum. Dia dulunya seorang rabi dan adalah klaimnya sendiri bahwa dia tidak pernah gagal apapun dalam kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Kepercayaan Yahudi Ortodoks menetapkan kewajiban untuk menikah. Jika seorang laki-laki tidak menikah dan mempunyai anak-anak, dia dikatakan sebagai telah membunuh atau membantai keturunannya, atau telah mengurangi gambar Allah dalam dunia. Dikatakan bahwa 7 kategori dari orang-orang yang dikucilkan dari surga, dan daftar itu mulai seorang Yahudi yang tidak mempunyai istri, atau mempunyai istri tapi tidak mempunyai anak-anak. Allah telah berkata, berbuahlah dan bertambah banyak, atau beranak cucu dan bertambah banyak. Dan karena itu tidak menikah dan tidak mempunyai anak-anak adalah bersalah dengan melanggar perintah yang positif dari Allah. Usia pernikahan dianggap pada 18 tahun. Dan karena itu sangat kecil kemungkinan bahwa seorang Yahudi yang begitu membaktikan diri dan ortodoks seperti Paulus tetap tidak pernah menikah. Kedua, berdasarkan dasar-dasar khusus atau tertentu, di sana juga ada bukti bahwa Paulus dulunya menikah. Dia pasti adalah anggota dari Sanhedrin, karena dia berkata bahwa dia memberikan suara menentang orang-orang Kristen. Kisah 26 ayat 10 merupakan suatu peraturan bahwa anggota-anggota Sanhedrin harus adalah orang laki-laki yang menikah, karena dianggap atau dipercaya
bahwa orang-orang laki-laki yang menikah lebih berbelas kasihan. Mungkin istri Paulus mati, lebih mungkin lagi bahwa istrinya meninggalkannya dan membubarkan atau menceraikan rumah tangganya pada waktu atau Paulus menjadi orang Kristen, sehingga ia secara hurfiah menyerahkan segala sesuatu demi Kristus. Lalu saudara ya, dalam Kisah 26 ayat 10, seperti yang tadi dalam kutipan Barclay, Paulus berkata dia ikut memberi suara, dan itu menunjukkan dia anggota Sanhedrin atau mahkamah agama Yahudi. Dan Barclay berkata ini syarat keanggotaan Sanhedrin adalah kawin. Dalam Kisah 26 ayat 10, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Jadi saudara, jelas bahwa Paulus sendiri pernah kawin, tapi ada dua kemungkinan: istrinya mati atau istrinya menceraikan dia pada saat dia menjadi orang Kristen, dan setelah itu Paulus tidak kawin lagi. Tapi saudara, ada seorang yang namanya Farrer, dia mengatakan bahwa pernikahan Paulus mungkin berlangsung singkat karena istrinya mati. Tapi Barclay juga memberikan kemungkinan itu. Tapi Barclay juga memberikan kemungkinan yang lain bahwa Paulus diceraikan oleh istrinya pada saat dia jadi Kristen. Dan menurut Barclay ini yang lebih mungkin. Mengapa? Karena Paulus tidak pernah, kalau Paulus tidak pernah membicarakan problem itu. Kalau istri Paulus meninggal, mengapa dia tidak pernah ceritakan? Tapi kalau istrinya menceraikan dia mungkin tidak mau menceritakan supaya tidak menjelekkan istrinya. Dan kalau ini benar, maka Paulus diceraikan oleh istrinya. Sehingga dalam hal ini memang dia lalu akhirnya hidup membujang terus atau menduda terus sampai dia mati. Jadi bukannya Paulus tidak mempunyai istri sama sekali, dia pernah punya istri. Kemungkinan besar istrinya menceraikan dia, kemungkinan kecil istrinya mati. Tapi dia pernah menikah. Ya.